tuh masuk. Nah ini dari sini akarnya, kemudian keluar ke sebelah, saya masukkan ke sebelah tuh. Nah ini keluar lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Duta Channel, kembali lagi berjumpa dengan Duta Channel. Kali ini saya mau review sesuai janji saya kemarin bahwa saya punya bonsai anting putri yang dari akar ya. Jadi ini sudah dulu sebesar apa ya? Sebesar rokok, kurang kecil lagi. Sebesar pena lah, kecil lagi. Dari akar saya lilit. Jadi ini sesuai janji saya kemarin, biasanya masih banyak, saya ada 3 atau 4 lagi yang saya tanam dari akar anting putri ya. Jadi saya tanam ini kemudian memang panjang, kecil, panjang. Karena saya bongkar dari pot, kemudian saya dapat akarnya, saya lilitkan ke batu ya. Jadi kali ini kita review, ini sudah lama, hampir 2 tahun lah ya semuanya. Jadi kalau tukang bonsai kalau begitu bongkar dapat dapat bibitan, kita langsung eksekusi, walaupun kita eksekusi tanam maksudnya, walaupun tidak terurus. Dan ini baru diurus lagi, sudah lama sekali. Lihat saja itu di bawahnya sudah tumbuh rumput, tidak pertanda ini tidak terawat ya. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu saya kawat, sudah tumbuh banyak ranting, saya kawat, kemudian dibiarkan lagi karena memang ya kita mau di los atau di ground, di tanah, nggak punya lahan, jadi dibiarkan di pot, hanya disiram dan selalu disiram saja, paling dipupuk kalaupun pas mupuk. Jadi kali ini saya review lagi ini, jadi walaupun dari akar tapi tuh jadi lumayan bagus ya. Ini tinggal nunggu besar, kalau punya lahan luas bisa di ground di tanah ya, potnya ditikut-tikut ditimbun di tanah, dan dia kena panas hujan akan lebih bagus karena dia akan cepat tumbuh dan membesar ya. Ini karena kita tidak punya lokasi, jadi kita tanam di pot saja dan dibiarkan tidak kena hujan, hanya kena siram air saja. Ini dia kan. Jadi ini dulunya dari akar, itu tadi pangkal tumbuhnya dari semi tunas, kemudian biarkan kita pelihara 1 tunas yang memang kira-kira berpotensi bagus untuk tumbuh, kemudian kita pelihara untuk menumbuhkan ranting-rantingnya, dan ini sudah mulai tumbuh. Ini bisa dari sini, kalau kata orang bonsai mukanya bisa juga dari sebelah. Dari sini kelihatan juga batunya, bahwa dia nangkring di batu. Sebenarnya bagus, ini batunya besar, jadi dia mereng di pirengan batu kan lebih cantik. Cuman karena kita dapatnya batu kecil, sementara di batu kecilnya nanti kita tempel di batu yang besar, bisa sekalian untuk tanahnya ya, untuk media tanahnya. Jadi kita nggak perlu lagi pakai pot, bisa tergantung nantilah kita yang bagus, kita bisa taruh di mana, jadi kita bisa melihatnya perkembangannya dari sekarang. Sekarang kita rapi-rapikan lagi karena memang sudah lama nggak diurus ya, hanya dikawat, dibiarkan. Ini jadinya seperti ini, tapi sudah menurut saya daripada dibiarkan tumbuh tidak dicari gerak dasarnya, saya rasa akan lebih baik, akan lebih jelek lagi. Nah ini begini sudah lumayan nih, dari sini mukanya juga bisa. Jadi cantik kan, lumayan lah. Jadi untuk punya bunga bonsai, walaupun mungkin kata orang ini bonsai apaan, tapi menurut saya karena karya sendiri, saya jadi senang ya, suka lihatnya. Lebih suka melihat karya sendiri, walaupun jelek itu buatan sendiri gitu lah, daripada bagus tapi ya memang sih ya, semuanya itu karena duit, suka dan ada uangnya beli.
Ya, itu juga jadi hobi beli juga. Kalau saya hobinya cari dari nol, buat sendiri, bagus tidak bagus, itu menurut saya bagus, menurut saya suka karena tidak modal dan karya saya sendiri, itu maksudnya. Saya lebih suka itu. Jadi seperti ini pohonnya. Dari muka dari sini juga bisa, dari kanan bisa, dari kiri bisa ya. Ini tinggal nanti kalau sudah bagus atau mau ditaruh di batu yang lebih besar juga bisa, atau tetap begini kemudian potnya diganti yang lebih bagus, dia juga bisa, tergantung kita. Tinggal nunggu perkembangannya nanti. Kalau lebih bagus harus pakai pot atau harus pakai batu ya, kita pindahkan lah nanti. Intinya seperti ini sudah lumayan buat saya, karena memang saya baru belajar juga, suka, tapi ini memang baru belajar. Jadi ya bagaimana caranya kita buat, kalau beli tidak punya modal. Jadi ini akarnya melilit di batu ya, ini melilit ke sana, nah ini ke samping, tar ke bawah, kemudian melilit lagi, nyebrang lagi lubang batu ya. Nah, dari lubang batu keluar lagi, masuk lagi, diselipan, nah masuk melingkar ini. Sebenarnya kalaupun nanti sudah besar, kemudian batunya tidak ada, pohonnya sudah besar, ini sudah berdiri sendiri. Jadi tidak perlu pakai batu, cuman kan lebih indahnya disambung di batu itu. Jadi nah sini seperti ini kan batu nih, nih akarnya dari bawah, ini dari sebelah nih, tuh masuk. Nah ini dari sini akarnya, kemudian keluar ke sebelah, saya masukkan ke sebelah tuh. Nah ini keluar lagi, saya lilitkan. Kalau sudah besar saya rasa nggak bisa ya. Jadi kalau sudah besar ini nggak bisa. Kalau dari kecil enak, kita lingkarkan kemudian kita ikat. Nah ini seperti ini hasilnya. Ini dia hasil dari sebesar pena mungkin ya, bahkan lebih kecil lagi dari pena. Sekarang sudah sebesar, hampir sebesar jempol tangan ya, udah cukup lumayan. Jadi ini dia. Nah ini kan lumayan bagus kalau di atas, apalagi di batu yang besar gitu, seolah-olah di tebing yang curam kemudian ada pohon tumbuh bergantung, cantik. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat menyaksikan.